saya merasakan dan mengalami yang namanya Allah adalah kasih dalam hidup berkomunitas, dan hampir semua komunitas yang pernah saya bertugas di sana, saya selalu mengalami bahwa setiap bruder atau anggota komunitas itu mengimplementasikan yang yang Allah adalah kasih itu atau Deus Caritas Es itu dalam komunitas masing-masing, dan tentu itu digaungkan dalam persaudaraan kasih dan damai atau PKD. Tapi lebih khusus lagi di komunitas Sintang ini, kasih persaudaraan, keterbukaan, lalu itu selalu nampak. Ada rasa lepas bebas, itu menjadi sesuatu yang terintegrasi dalam diri. Nah, beda dengan komunitas-komunitas lain, kadang orang masih saling mendiamkan dan lain sebagainya. Tetapi di komunitas Sintang ini agak beda. Jadi seperti tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada rasa sikap lepas bebas dan lain sebagainya. Lalu mengenai sakramen-sakramen, itu khususnya liturgi dan liturgi ekaristi dan lainnya, itu kalau saya pengalaman di komunitas-komunitas lain, kadang orang saling hitung-hitungan. Seperti bruder ini dia 1 minggu ala apa bolong ibadat paginya berapa, lalu misalnya berapa kali tidak ikut. Kadang ada yang hari Minggu tidak ikut, ya tidak misa. Tapi kalau di komunitas Sintang ini, walaupun hanya berdua, kami khususnya ya saya dengan bruder, walaupun dibebani dengan tugas masing-masing, tetapi kalau bangun pagi dan doa itu bukan sebagai sesuatu yang menjadi beban saja, tapi sudah sesuatu yang buat buat enjoy, buat bisa menikmati, apalagi kalau misa dan lain sebagainya. Jadi situlah letak Allah adalah kasih, yaitu ya mencintai, dan dia nampak dalam kehidupan bersama, tapi lewat praktik tadi itu doa lalu misa itu juga tetap jalan, dan itu memang sungguh-sungguh merasakan itu. Jadi seperti Sintang ini semua sudah menyatu atau terinkorporasi dalam diri, sehingga sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sebuah kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan oleh komunitas, oleh tarekat, tetapi memang sudah menjadi kebutuhan dan sudah menikmati itu, menjadi darah daging. Sehingga meskipun sibuk dengan tugas masing-masing, namun ibadat, misa dan lain sebagainya itu ya tetap jalan, dan bahkan menjadi sesuatu yang membuat bisa merasa terhibur, merasa damai, walaupun banyak beban tugas, tapi dengan selesai ibadat lalu selesai misa itu yang merasa ada kenikmatan tersendiri. Itu yang nomor 2. Oke. Dari pengalaman saya untuk yang nomor 2 dari konstitusi ini, itu landasannya adalah Allah itu kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tinggal dalam Allah dan Allah dalam dia. Berdasarkan kutipan dari 1 Yohanes bab 4 sampai 16. Kutipan ini saya rasakan sungguh meneguhkan saya untuk senantiasa menghidupi semangat kasih. Kalau dalam bahasa CSA ya semangat persaudaraan, kasih dan damai. Saya terus berjuang untuk mewujud nyatakan, merealisasikan semangat kasih atau semangat persaudaraan, kasih dan damai ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghayati kasih, maka saya tinggal dalam Allah, dan Allah juga tinggal dalam diri saya. Ini merupakan kesadaran yang saya rasakan, yang saya alami setelah meresapkan, berusaha menangkap, mencecap
dari konstitusi ini. Semangat kasih yang diejawantahkan atau diwujud nyatakan dalam praksis hidup pelayanan. Totalitas di dalam menjalankan karya perutusan atau pelayanan, menjalankan segala sesuatu dengan dilandasi semangat kasih. Misalnya di dalam merayakan sakramen secara khusus, ya sakramen Ekaristi yang setiap kali dijalankan ini merupakan suatu kebutuhan. Kemudian juga dalam kaitannya dengan doa seperti tadi yang juga sudah diseringkan Bruder Raffi, untuk doa memang di komunitas kami menjalankan doa pagi, dan itu mendasari di dalam pelayanan sepanjang hari. Selain itu juga bagaimana mewujud nyatakan pelayanan kepada sesama. Dan secara konkret, karena sekarang ini tugas pelayanan saya berada di sekolah, maka yang menjadi subjek ya di dalam saya mewujud nyatakan kasih, persaudaraan kasih dan damai bersama dengan sesama rekan guru, karyawan, dan juga bersama dengan anak-anak yang ada di SD Pancastia 2. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan keberadaan anak asrama, memang dari segi waktu saya sangat terbatas karena kesibukan saya di sekolah. Tetapi dalam kaitannya dengan tegur sapa dengan anak-anak juga tetap terjadi, tetap terjalin. Dan juga berkaitan dengan keberadaan anak-anak ini pula, hampir setiap saat saya berkomunikasi, bertanya kepada Bruder Raffi bagaimana keadaan atau perkembangan anak-anak. Jadi itulah penghayatan kasih yang sumbernya adalah Allah sendiri. Itulah sharing pengalaman dari nomor 2 konstitusi kita. Terima kasih. Bisa langsung disambung yang nomor 3. Nomor 3 ini singkatnya. Baik, berkaitan dengan yang nomor 3, yaitu tentang kesucian dan kemurnian yang selama ini saya hayati, yaitu dengan hidup sederhana. Contoh yang paling konkret yaitu kami di komunitas Sintang ini, yaitu yang menggunakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan, atau menggunakan uang juga ya sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengada-ada, dan menghayati kemiskinan yaitu dengan semangat bekerja keras. Walaupun kerja keras kami sebagai pendamping asrama yang di sekitar kompleks asrama ini, tapi tetap berusaha untuk menghayati isi dari konstitusi nomor 3 yaitu tentang kemurnian dan kesucian tadi. Kesucian yaitu menjaga diri, tetap menjaga semangat dan tetap fokus kepada pelayanan, yaitu khususnya di asrama. Lalu kemurnian dan kesederhanaan juga tetap, yaitu menjaga diri untuk tidak tergoda dengan atau tergiur dengan menggunakan uang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi menggunakan uang dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga tetap menjaga kemiskinan dan menghayati kaum-kaum yang lainnya, terlebih kaum kemurnian dan lain sebagainya. Terima kasih. Dari pengalaman saya berdasarkan kutipan
nomor 3 konstitusi. Jadi landasan yang mengesan dalam diri saya adalah yakni supaya dalam selibat mereka lebih mudah membaktikan diri seutuhnya kepada Allah dengan hati tak terbagi. Di sini landasannya adalah 1 Korintus bab 7 ayat 32 sampai 34. Ini menjadi landasan kehidupan selibat saya. Dalam menghayati selibat ini merupakan perjuangan terus-menerus. Saya menyadari jatuh bangunnya di dalam menghayati kehidupan selibat ini. Saya menyadari bahwa saya kadang kurang setia di dalam menghayati kehidupan selibat, baik dalam pikiran, hati, maupun juga dalam tindakan. Ada kalanya dalam diri saya muncul pikiran atau hati yang mendua, kurang total. Dan hal ini ya saya sadari bahwa saya sebenarnya melanggar kaul karena kurang total, kurang setia kepada Tuhan. Dan juga dalam kaitannya dengan kaul-kaul yang lain, seperti yang tadi juga sudah diseringkan oleh Brother Raffi, di dalam menghayati kaul kemurnian tadi sudah diseringkan, kemudian kaul kemiskinan. Jadi kehidupan bersama di dalam pengelolaan finansial komunitas, kami berdua sungguh-sungguh terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian satu dengan yang lain juga saling percaya di dalam penggunaan keuangan, penggunaan uang. Tadi Brother Raffi sudah menyampaikan berdasarkan kebutuhan. Dan juga saya pun juga memberikan kepercayaan kepada Brother Raffi, sehingga sewaktu Brother Raffi menggunakan keuangan pun itu juga tetap merasa merdeka, tetap merasa nyaman, tidak merasa terkekang seperti itu. Itu harapan saya. Demikian juga dalam kaitannya dengan saya sendiri, ya, dalam menghidupi ya semangat kemiskinan. Kemudian kalau juga dikaitkan dengan bagaimana komunitas ya menghidupi kemiskinan, ya, kehidupan sehari-hari ya juga ditopang, dibantu oleh asrama. Dan kalau misalnya itu dihargai dalam laporan keuangan, kami hargai untuk sumbangan barang yang dari asrama itu ya kami hargai kurang lebih 900.000 per bulan. Dan itu juga kami laporkan, kami masukkan di dalam laporan keuangan. Kemudian juga berkaitan dengan pendapatan-pendapatan lain, misalnya gaji atau honorarium dari asrama, gaji dari sekolah, atau mungkin juga kadang ada insentif dari sekolah, atau juga kadang ada stipendium, baik itu ibadat maupun juga mungkin pendampingan, atau juga mungkin pendapatan-pendapatan lain. Nah, itu juga kami masukkan di dalam laporan komunitas. Dan setiap akhir bulan itu kami bisa dikatakan ya praktis semuanya tahu akan keberadaan keuangan kami, karena memang laporan yang ada ya saya bagikan ke Brother Raffi,
dan juga sekaligus saya kirim ke ekonom umum, sehingga sungguh-sungguh real diketahui penerimaan dan juga pengeluarannya. Itu dalam kaitannya dengan penghayatan kemiskinan. Dalam kaitannya dengan ketaatan, kami ya para buder juga bagaimana berusaha menjalankan perutusan apa yang dipercayakan oleh tarekat. Buder Rafi sekarang ya menjalankan perutusan di asrama, saya di sekolah. Ya kami berusaha menjalankan perutusan itu ya semaksimal mungkin, seturut ya kemampuan yang ada dalam diri kami, dalam diri saya. Kemudian kalau dikaitkan dengan komunikasi sehari-hari, ya sharing pengalaman, entah itu sharing pengalaman karya, pengalaman harian, itu kami berdua senantiasa terjalin dengan baik. Jadi kami bisa sharing apa saja, mungkin juga sambil ngopi seperti ini. Nah, sambil ngopi itu bisa terjalin dengan baik, komunikasi dengan baik, sehingga tadi seperti yang disampaikan Buder Rafi, ya diantara kami ya dari segi menghidupi semangat persaudaraannya, bersyukur bisa terjalin dengan baik. Itu pengalaman dari sharing yang nomor 3. Video saya matikan dulu, terima kasih.